Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa Bapak Ibu serta kawan-kawan, kali ini kembali saya ingin membahas yang kesekian kalinya tentang linearitas ijazah atau prodi, atau yang bahasa terbaru ini per surat edaran tahun 2024 yang diperbolehkan di sini, yang mengikuti PPG yang diperbolehkan prodi atau ijazah mengikuti PPG di tahun 2024. Ayo kita, di sini suratnya Bapak Ibu bisa lihat di sini per Agustus 9 ya. 9 Agustus tahun 2024. Nah, ini resmi ya, KMA, Keputusan Menteri Agama. Jadi di sini ada beberapa bidang studi. Kalau tidak salah ini surat edaran ketiga sepengetahuan saya, belum ada perubahan atau penambahan di 3 edisi surat edaran terakhir ya untuk PPG dan linearitas prodi atau ijazah. Nah, ini bayangkan, ini sedikit agak dirubah kalimat bahasanya. Daftar program studi S1 atau D4 yang diperbolehkan sertifikasi mata pelajaran PAI. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu yang selalu atau sering bertanya, nah ini saya bacakan satu-satu, tolong disimak. Nah, bisa juga dibaca walaupun mungkin tidak jelas. Tapi kalau Bapak Ibu membuka dengan HP, jadi kelihatannya agak jelas atau besar ya layarnya. Nah, itu yang pertama jelas pendidikan agama Islam, prodinya. Yang kedua pendidikan Islam, pendidikan ilmu agama, tafsir hadis, syariah, syariah Islamiyah, syariah wal qanun, sejarah kebudayaan Islam atau SKI, bisa sejarah peradaban Islam, ahwalus sarsiyah, kalau tidak salah hukum keluarga ya, kalau tidak salah ya. Terus para peradilan Islam yang ke-10, 11 perbandingan mazhab, jinayah, sarsiyah, pidana Islam, muamalah, ilmu falak, perbandingan mazhab dan hukum, akidah filsafah ya. Ya, akidah filsafah Islam, ahlak tasawuf, ilmu tasawuf, dan psikoterapi ya. Dirasa Islamiyah, perbandingan agama, tafsir hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, tafsir ulumul Quran, hadis ulumul hadis, antropologi agama, bimbingan penyuluh Islam, ekonomi syariah, filsafat politik Islam, hukum pidana Islam, jinayah, ilmu syariah, komunikasi dan penyiaran Islam, Mahat Ali 36. Nah, di sebelah ini yang lanjutannya 37 nih, manajemen dakwah, terus lagi pemikiran politik Islam, pendidikan guru MI. Jadi PGMI linear ke PAI. Sekali lagi untuk PGMI linear mengajar PAI atau sertifikasi ke Mapel PAI. Pendidikan Islam anak usia dini, PIAUD, pengembangan masyarakat Islam, psikologi Islam, sejarah peradaban Islam, sosiologi agama, studi agama-agama, studi Islam entrepreneur, teologi Islam. Yang terakhir ini agak sedikit perbedaan, ada 4 dikhususkan. Pendidikan bahasa Arab, TMT, maksimalnya yaitu 2019. Sekali lagi, untuk yang bahasa Arab berarti hanya guru yang maksimal mengajarnya itu di tahun 2019, 31 Desember. Selain daripada itu tidak linear. Jadi Bapak Ibu yang selalu bertanya bahasa Arab, ini jawabannya. Ke pendidikan Islam yang dulu katanya MPI, nah juga sama TMT 2019, dan manajemen pendidikan Islam yang terbarunya itu linear, hanya maksimal yang sudah honor di tahun 2019. Setelahnya tidak linear. Sekali lagi, MPI tahun 2020 sampai sekarang tidak linear berdasarkan surat edaran ini ya. Bahasa dan sastra Arab maksimalnya 2019. Setelahnya tentu tidak linear. Nah, S2 ini sebenarnya di 3 edisi surat edaran terakhir ya, masuk S2 pendidikan agama Islam dan S2 pendidikan Islam. Nah,
Solusi memang Bapak Ibu yang sudah mengajar ijazahnya bahasa Arab dan kependidikan Islam, sastra Arab dan manajemen pendidikan Islam, itu memang solusinya mengambil S2 pendidikan Islam, pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam, dua itu. Karena jika ya bisa di jalan lain, misalnya Bapak Ibu transfer kembali di kampus yang sama, biasanya ada kemudahan. Misalnya kalau bahasa Arab berarti misalnya mengambil kependidikannya saja lagi, biasanya seperti itu. Tapi kurang lebih juga 2 tahun, biasanya seperti itu sih. Nah, S2 juga kan kurang lebih 2 tahun, tapi ada kemudahan. Bapak Ibu S2 sekarang itu tidak terlalu lama ya, bukan tidak terlalu lama, hanya 1 semester ya. Sekarang S2 itu hanya 1 tahun Bapak Ibu, 1 semester teori, 1 semesternya itu tesis, masuk semester ketiganya itu persiapan wisuda, sidang dan wisuda. Karena itu ada program Permendikbud yang terbaru yang disebut dengan RPL. Nah, Bapak Ibu pasti tahu, di yang mau PPG atau yang PPG itu sudah tahu, atau yang lagi memantau-mantau. Jadi solusi tercepat dan terbaiknya di S2 karena hanya perlu 1 tahun saja, 1 semester teori dan 1 semesternya tesis. Semester ketiganya itu sudah persiapan sidang dan wisuda yang disebut dengan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Bapak Ibu bisa cek di kampus-kampus, itu sudah banyak membuka program RPL dari mulai S1 dan S2. S1 itu misalnya yang SMA sudah bekerja minimal 3 tahun. Gitu juga dengan S2, minimal misalnya guru sudah lebih dari 3 tahun. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat kali ini. Ini saya sudah lupa saking banyaknya. Yang jelas sudah lebih dari 1 masalah ini yang saya bahas, karena memang seputar linearitas di Kemenak ini setiap tahun dia akan berubah karena tuntutan dan usulan-usulan. Nah, termasuklah tadi yang 6 terakhir, S2 itu baru. Kalau tidak salah, termasuklah MPI bahasa Arab itu usulannya masuk ketika rapat Akpai itu di Padang ya. Mungkin demikian Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar jika ingin bertanya. Untuk yang Japri ya, nomor HP saya tidak banyak menjawab karena yang di HP saya itu untuk keperluan yang lain. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya di komentar saja, pasti dan insya Allah saya balas. Hampir semua komentar di YouTube itu saya balas. Nah, walaupun tidak sempurna. Kalau di WA justru saya tidak begitu banyak membalasnya. Kalau di komentar YouTube insya Allah saya bahas semaksimal mungkin. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.